Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kembali kita diberikan nikmat sehingga kita mampu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengajian kita yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang qada puasa, yang mana telah dibahas tentang yang diberikan uzur untuk meninggalkan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, yaitu karena sakit dan musafir. Pada pertemuan subuh ini kita lanjutkan, yaitu orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa atau dalam keadaan lemah. Termasuk di dalamnya orang yang sakit dan tidak kunjung sembuh atau kemungkinan besar kecil harapannya untuk sembuh. Ya, pada para ulama sepakat, jumhur ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak qada. Ya, orang yang tua renta yartomatola deena, kira-kira dia oleh puasa. Nah, tapi kalau ada orang tua yang masih mampu berpuasa, ya berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau ada orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, bukan di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan dia oleh puasa, maka boleh tidak berpuasa dan tidak mengqada. Apa gantinya adalah cukup mereka membayar fidyah atau memberi fidyah, yaitu memberi makanan kepada orang miskin sejumlah puasa yang ditinggalkan. Begitu juga orang yang sakit yang kira-kira dia harapi atau kecil kemungkinannya untuk bisa sembuh, maka ini membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian ada pertanyaan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, magatosi kong katau malasa. Nah, ternyata kita menganggap bahwa kecil kemungkinannya untuk sembuh atau makanan itu itajamani, maka mereka tidak berpuasa karena uzur dan sudah membayar fidyah. Tapi ternyata kemudian ya sengaja jelepong Allah Ta'ala tentu dena mati, justru sehat, padahal sakitnya sudah sangat parah. Kemudian kalau menurut analisa dokter susah lagi sembuh. Purani wajaka fidyana, ternyata sembuh paje malasa.
Maka dalam hal ini masyarakat muslimin, jumhur ulama sepakat, maka tidak perlu lagi mengqada puasa, karena pada saat itu dia menurut pengamatan, menurut analisa dokter tidak bisa lagi sembuh. Dia ada kemungkinan, tapi akhirnya dibayarkan fidyahnya, iwajai fidyana. Nah ternyata sembuh, maka sudah lepas kewajibannya, maka tidak perlu lagi qada, dia namanya qada, karena sudah memenuhi dua kebutuhannya, dua kewajibannya, yaitu membayar fidyah. Kemudian masyarakat muslimin, bagaimana hukumnya nareko angka tahu detonan oleh Makkah majak puasa, tidak mampu lagi berpuasa, nah karena kemungkinan sudah tua renta, detonan oleh Makkah majak fidyah. Dia sudah sangat tua, tidak bisa lagi berpuasa. Dia juga tidak mampu memberi makan tiap hari kepada orang miskin, karena dia juga miskin. Kasih silat datoi ditono 5 resos soalnya lagi setengah mati untuk memberi makan dirinya sendiri dan keluarganya, dikasih lagi beban fidyah, maka hal ini tidak dibebankan baginya untuk berpuasa, nah karena uzurnya dua-duanya tidak bisa. Ditonan oleh mau puasa, ditonan oleh membayar fidyah. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk orang tua renta boleh tidak berpuasa, termasuk uzur tidak berpuasa, yang tidak mampu lagi berpuasa, tapi diganti dengan membayar fidyah. Begitu pula dengan orang yang sakit, yang parah sakitnya, yang kemungkinan tidak bisa lagi sembuh, maka ini adalah membayar fidyah. Angka biasa penyakit penyakit kemudian masyarakat muslimin asal lemah puasa, tapi malolomopi magalah mopi puasa. Depan atama ramalang angka ni milo maka majak fidyah biasa ko pantie. Jadi saya perkirakan puasanya tahun lalu depan nawaja fidyana. Jadi nanya ramalangnya kira-kira 5 hari sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi utanai maka dah pakai majak fidyah tahun lalu, maka dah yang akan datangnya apa ia anak sejenis 5 puasa, asal 5 puasa karena secek deh tanpa luakan. Asal utahan namun asal pasti saya muntah-muntah. Jadi pulang maka dah tajam aja lo ramalang apa dia pernah ramalang. Jadi kamu tak dapat ramalan namatik. Atau siapa tahu bulan Ramadan ini kita dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, maka kita usahakan dulu puasa. Jadi ajak nawaja jolo fidyah, jangan dulu dibayar fidyahnya. Jadi pada saat itu masyarakat muslimin, bahkan saya tekankan tapas saya jolo ma'alita puasa, karena ada orang yang mengatakan puasa itu sebenarnya Pak Burah mah ada yang populer yang biasa dibaca makanat sumu tasihu, puasalah karena puasa itu menyehatkan, puasalah karena supaya kamu sehat. Ternyata masyarakat muslimin hadis ini populer, dan tapi ternyata bukan hadis. Ada juga yang mengatakan hadisnya lemah, tapi ternyata bisa dianggap bahwa ini adalah motivasi untuk berpuasa, karena ternyata menurut penelitian memang puasa itu menyehatkan. Sudah penelitian ilmiah, puasa menyehatkan. Dan alhamdulillah ia tahu nenang emel Makkah majak fidyah, itu dengan Makkah majak fidyah. Bahkan ya mungkin diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa siulang, bahkan sampai saat ini selalu berpuasa sunnah. Saya ketemu maka ini alhamdulillah, coba dia upas sekali guna semua puasa biasa. Dia boleh puasa tu 5 kamaja mak fidyah. Alhamdulillah kau semua puasa-puasa sunnah saya sudah lakukan. Jadi masyarakat muslimin, jangan asal ada kita anggap penyakit parah meloni mak fidyah. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang hamil dan orang menyusui. Perempuan hamil dan menyusui. Yang pertama
ulama sepakat bahwa yaro tomat tampue atau menyusui tetap wajib mengqada. Ya, wajib mengqada apabila dia mampu. Jadi perintah utamanya adalah mengqada. Yaro perempuan hamil wajib mengqada ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Atau menyusui wajib mengqada narikodena puasa lalana ulan ramalangi. Nah, kemudian ada pengecualian kalau ternyata puasa lalana ulan ramalangi ada kemungkinannya membahayakan dirinya atau membahayakan janin yang ada di dalam rahim, yang membahayakan bayi atau calon bayi yang ada dalam rahim. Maka di sinilah berbeda pendapat ulama. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, angka makada mengqada saja. Jadi kong kata matampu nasi dalam bulan Ramalangi, kemudian atau menyusui di dalam bulan Ramadan, kemudian dia tidak berpuasa, maka tidak ada gantinya selain mengqada. Nasabah disamakan dengan orang sakit. Kalau orang menyusui atau orang hamil sudah melahirkan, sudah kuat. Atau menyusui sudah melahirkan, sudah menyusui, berhenti menyusui sudah kuat. Jadi pajai malasana disamakan dengan orang sakit. Kemudian sehingga mengatakan bahwa wajib mengqada saja. Inilah pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa dia wajib mengqada sekaligus membayar fidyah. Jadi dua napigau. Jadi kengkong kama pun rena samet tampo ilalana ulan ramalangi, kemudian dia tidak berpuasa, maka setelah bulan Ramadan dia mengqada puasanya dengan kemudian membayar fidyah. Nah, inilah juga pendapat sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwa dua. Nah, karena itu nasab kafarat. Nah, sebenarnya dia masih kuat, kemudian dia tidak berpuasa. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa dia bagi perempuan yang memang khawatir toy nariko ilalanna ulan ramalangi, kemungkinannya dia tidak mampu untuk berpuasa atau khawatir terhadap bayinya, khawatir terhadap dirinya sendiri. Sabayar tomat tampoi termasuk orang lemah. Kemudian orang menyusui juga termasuk orang lemah di dalam Al-Quran. Yusafihu fiha amaini, disebutkan wahnan ala wahnin dalam surah Luqman, lemah bertambah lemah. Kemudian khawatir terhadap dirinya atau terhadap kemungkinannya bayinya, maka pada saat itu boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah setelah selesai bulan Ramadan, atau membayar fidyah di dalam bulan Ramadan setiap hari. Sebentar kita bahas bagaimana bentuk-bentuk pembayaran fidyah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga pendapat ini kemudian ditarjih bahwa yang dianggap kuat adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bahkan juga diriwayatkan dari Nabi pernah berkata, kanat bintu Ibni Umar tahta rajulin min Quraisy. Ibnu Umar juga berpendapat bahwa yaro anakna Ibnu Umar ibu bayi ini kosidie urane laki-laki Quraisy ketika Ramadan, wa kanat hamilan fa asabaha atasya fi Ramadan. Riwayatun ta maulan ramalangi ngapuasai na pole dekana dina lewa puasa, fa amara Banu Umar an tuftira wa tut'ima an kulli yaumin miskinan. Jadi tapai suroi ko Ibnu Umar untuk memberi makan kepada orang miskin setiap hari di bulan Ramadan. Ibnu Umar ini masyarul muslimin adalah anak Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anakna Umar bin Khattab radhiyallahu an.
orang yang juga selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa mengikuti ini sehingga ditarjih bahwa inilah yang paling tepat dengan catatan yang pertama, yang paling utama tetap mengqada. Perempuan yang mampu mengqada puasa adalah yang terbaik adalah mengqada kalau dia mampu. Tapi ketika perempuan itu memang tidak mampu mengqada, yang pertama karena banyaknya igana ro kallana. Ya, igana kallana. Kemudian pure ramalang 1 bulan Ramadan tidak puasa, nas asirai ulan atau matampu. Dia panasilai puasana memana sih kena masuk nipas. Ya, dia panasilai puasanya menyusui sinar, riwayatnya menyusui termasuk lemah. Dia nasilai puasana selama menyusui tamas ramalang. Ramalang berikutnya ternyata masih menyusui. Karena kemungkinannya dua Ramadan dia pernah 5 puasa. Jadi kalau 30 puasa 1 bulan berarti 60 nih kalana melok nakada. Bahkan ada kemungkinannya dia pernah puasa 60 metapusi. Sehingga tidak ada kesempatannya perempuan untuk mengganti puasa. Maka pada saat ini kondisi ini masyarakat muslimin adalah sebenarnya perempuan apalagi lemah maka membayar fidyah yang paling utama. Selanjutnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana model pembayaran fidyah? Ya, mahkamah fidyah. Jumhur ulama sepakat dengan perbedaan pendapatnya ulama terima kedana yang terbaik dan paling mudah membayar fidyah ialah itu setiap hari memberi makan orang miskin. Jadi kita siapkan makanan untuk satu orang miskin. Apalagi makokoi linga meman ni masyarakat muslim meman ni nanre kutte memiliki ke warungnya nanre. Kau perlu setiap hari kita bawakan ada orang miskin, kita beli makanan harga mungkin nasi dos itu 15.000 atau 13.000. Walaupun yang terbaik adalah sama dengan makanan yang di rumah. Pada ini setiap hari kita beli kemudian kita antarkan. Ini tidak ada perbedaan pendapat ulama. Jadi satu puasa satu orang miskin. Dan ini semua ulama sepakat. Yang berbeda pendapat ulama adalah fidyah dengan beras, atau kemudian ada juga perbedaan pendapat ulama dengan bolehnya memfidyah dengan uang. Fidyah dengan beras atau makanan pokok inilah berbeda pendapatnya ulama. Angka yang pertama ukurannya, ukuran siagaro bernapasuk kalau dia membayar dengan beras. Tapi yang paling pokok masyarakat muslimin, beras yang dikeluarkan adalah beras sama dengan beras yang rekobulai. Ya koman rekobulai beras yang 10.000 1 kilo, ya 10.000 1 kilo juga kita keluarkan setiap hari. Ya kalau kita makan beras di rumah tas 10 5 sebu kilo, ya tas 10 itu 5 sebu fidyah. Yang berbeda adalah ukurannya. Magi na berbeda ukurannya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan ukuran. Ukuran 1 sa dengan 1 mud, sementara sekarang ini kita pakai kilogram dengan liter. Dulu 1 mud disebutkan 1 mud. 1 sa sama dengan 4 mud. Sehingga disebutkan bahwa ya perbedaan pendapat ulama angka makada 1,5 kilogram, angka makada 1,25 kilogram, jadi 1 kilogram 25 gram. Yang pertama ada 1,5 kilogram. Kemudian angka to makada sama dengan 725 gram. Jadi dia nak kena sekilo. Nah, ini perbedaan ulama. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan ini kemudian disepakati oleh jumhur ulama. Yang paling tepat adalah
disesuaikan dengan urf itu budaya setempat. Kira-kira bagaimana yang bisa dalam kondisi dimakan dalam setiap hari. Nah, sahabat Rasulullah SAW itu ukurannya dulu gandum, kemudian syair, itu ukurannya. Sekarang kita makanan pokok tak ber. Kalau kira-kira berapa makanan yang kita berikan, gena ini untuk makanan di sisa termasuk nih lauk pauknya. Sehingga di Indonesia itu ada yang mengatakan yang terbaik adalah 1,5 kilogram. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ulama sepakat juga bahwa yang terbaik membayar zakat adalah makanan yang jadi. Ya, begitu juga makanan pokok. Nasabah dalam Al-Quran disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, bagi yang lemah, bagi yang wanita hamil tadi tidak mampu lagi berpuasa, fa fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah ta'am. Ta'am itu artinya makanan, makanan bagi orang miskin. Kalau kita membayar uang, kemungkinan nanti mencaji makanan, mencaji pulsa juga, mencaji baju baru juga. Apalagi kalau tiap hari kita membayar kasih orang miskin 10.000, kira-kira 10.000 ye dia mencaji andre. Tapi kalau kita berikan dia langsung makanan jadi, langsung andre. Ya, langsung andre. Tapi kemudian masyarakat muslimin dalam kondisi saat ini ada kemungkinannya. Ada kemungkinan yang pertama, waktu kita untuk membeli makanan pokok itu susah, atau kemungkinannya waktu kita untuk membayar zakat dengan beras itu susah, maka disebutkan bahwa ada boleh dengan uang. Makanya saat ini biasa kita dengarkan ada juga orang yang membayar dengan uang. Kemudian waktu pembayaran fidyah boleh di awal Ramadan, boleh pertengahan Ramadan, boleh di akhir Ramadan. Kemudian karena di dalam Al-Quran atau dalam hadis tidak disebutkan ada dalil-dalil yang menyebutkan bahwa pembayaran fidyah itu harus bulan Ramadan, di awal Ramadan, akhir Ramadan atau pertengahan Ramadan. Tapi yang terbaik adalah masyarakat muslimin setiap hari kita membayar fidyah. Kalau yartomatowata yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, ya soson yang meliang inandre kumai kaki masilis surang sisele-sele ki maka dari ikut si melingangi pak wajakan fidyah na bapak yesoy baja yesi begitu kira-kira untuk mempermudah masyarakat muslimin. Dan saya kira ini yang terbaik adalah dengan setiap hari, dan paling ringan adalah membayar dengan fidyah. Kecuali kalau tidak mampu setiap hari, boleh juga dibayar sekaligus. Boleh juga dibayar sekaligus satu kali masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nasabang kata tahu marip makda marip palak deki komelo sosto. Ai sisang pamu awal Ramadan na wajah memang ni fidyana. Saya kira itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan pada Ramadan yang akan datang kita senantiasa melaksanakan ibadah Ramadan dengan maksimal, karena memang kita harus akui bahwa ternyata bekal utama untuk masuk Ramadan adalah mengilmui Ramadan itu sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan pengajian-pengajian kita ada manfaatnya dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.